itu kan Pak, mungkin dari pihak Bang Marlis sendiri kan melihat situasi kondisi dalam penyembuhan seperti itu kan mungkin dia merasa banyak masyarakat itu dibodohi mungkin Pak dengan rasa ibanya itu ingin membuka biar masyarakat itu kan cerdas bahwa sesungguhnya semua itu kan trik. Pada kenyataannya mungkin salah penyampaian, salah salah tempat gitu ya Pak. Nah, ya, saya yang bertanyakan jika kita melihat sosok seperti itu Pak, bahwa orang itu dalam melakukan sesuatu kebohongan itu pada orang lain itu dia bohong. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa kita biarkan? Atau seperti apa Pak? Mohon penjelasannya Pak. Kita kasih tahu orang yang mau dibohongin aja bahwa itu semuanya adalah tipu muslihat, ya kan? Yang benar adalah yang seperti ini. Tanpa kita bergesekan dengan orang yang bersangkutan. Karena apa? Kita sadar diri bahwa apa? Seandainya Marcel di posisi Gus Samsudin, ya jelaslah dia tersinggung, ya enggak? Tuh. Ya makanya saya bilang itu anak-anak karena dia nggak pakai rasa, nggak ngerti rasa tersinggung dan sebagainya, nggak ngerti. Ngertinya ya saya bongkar semuanya biar ditutup bahwa saya akhirnya merasa apa namanya hebat dan sebagainya, ya kan? Tuh. Hebat itu nggak diperlihatkan. Dan ada pertanyaan lagi Pak dari teman tadi sore di kerjaan. Kehilangan uang. Mas, aku sering kali itu kehilangan uang padahal di lemari itu kan saya tempat lemari. Terus posisi kotak itu kuncinya itu saya kantongin Mas, kemana itu tak kantongin semua. Itu terjadi bukan sekali dua kali. Terus di lingkup tetangganya pun terjadi seperti itu Pak. Pada mitosnya mungkin dia otomatis berprasangka nggak jauh dari tuyul, mungkin seperti itu Pak. Sesungguhnya kejadian seperti itu ada nggak sih Pak? Mohon penjelasannya Pak, biar kita tuh berpikir positif, tahu ada enggaknya Pak. Terima kasih Pak. Ya, kalau kehilangannya di dalam rumah, ya terus tadi kan ditanya tentang ada nggak? Ya ada orang kehilangan duit yang di dalam rumah ya ada, gitu kan. Ya tadi diterangkan yang di dalam peti, yang di dalam apa dan sebagainya. Yang ngambil itu bukan tuyul tapi keluarganya sendiri, ya. Saya bongkar semuanya itu. Jadi yang ngambil itu keluarganya sendiri. Itu berarti secara kebetulan juga tetangganya ngalami seperti itu juga secara kebetulan gitu ya Pak ya? Ya sama, yang ngambil juga keluarganya Iya. sendiri, Terima mungkin kasih Pak. anaknya, mungkin siapapun. Ya. Berarti yang diramaikan oleh orang-orang muni apa ya bahasa eh, uang atau barang yang hilang itu katanya diambil tuyul itu kebenarannya nggak ada seperti itu ya, nggak ada ya, sama sekali nggak ada ya. Soalnya itu kan dari dulu hingga sekarang ramai seperti itu, kalau hilang pasti yang disalahkan tuyul. Tapi ternyata memang benar-benar nggak ada ya. Ada. Iya. Kalau ada tuyul ngambil uang nanti ada Alfamart kehilangan uang. Jadi nggak ada ya sahabat. Biar bagaimanapun cara untuk eh, mencari tahunya melalui orang-orang itu, orang-orang yang berspiritual. Nah, kebetulan ini dengan beliau narasumber yang juga ahli spiritual juga, selain dari
eh, memberikan suatu pencerahan tentang suatu kajian-kajian asma, ilmu-ilmu kehidupan. Beliau juga ahli di dalam bidang spiritual. Menyampaikan beliau tadi tentang suatu hal pencurian yang dilakukan oleh tuyul itu tidak ada. Oke, melanjut ke berikutnya. Iya, mau bertanya, Bah. Ini kalau menyangkut dari segi bahasa tuyul itu tersebut, ini ada juga yang dinamakan dengan jenglot ataupun batara karang. Dalam hal tersebut, kebanyakan yang mempunyai benda-benda tersebut orang-orang yang kayak dukun, kayak orang yang benar-benar berspiritual itu. Nah, untuk penjelasan dari jenglot ataupun batara karang tersebut itu sendiri, apa itu, Bah? Yang sebenarnya Yang dikatakan jenglot, yang dikatakan apa namanya, batara karang. Batara Kala, ya ada sebagainya. Itu kan mainannya orang-orang seperti itu, paranormal, dukun dan Iya, sebagainya. Nah kalau yang main kita, orang yang ngerti, ya kita main gitar, main kendang, ya kan, di situ. Karena kita orang normal, ya. Nah kalau mereka, lah mainan itu buat apa? nah, katanya untuk dari sumber kekuatan ilmu spiritualnya para paranormal tersebut. Enggak ada, ya kan, Enggak ada ya, Pak ya. enggak ada. Ya kan, saya udah pernah ketemu dengan orang yang punya jenglot, ya kan, bahkan lebih dari satu, ya. Dia sila di depan saya, ya kan. Nyatanya nggak apa-apa, ya kan. Nah, apa ya? Asal usulnya itu bisa dinamakan jenglot itu gimana, Pak? Asal usulnya gitu. Ya karena ada jenggotnya, ada rambutnya, makanya dikatakan jenglot, ya kan. Tuh, itu bisa dibikin, Oh, bisa dibikin bisa itu. dibikin. Tuh. Jadi kalau ada keterangan yang dikatakan, oh dia kukunya apa namanya panjang sendiri, Iya. rambutnya panjang sendiri, dan sebagainya, jangan percaya. Ya itu Tuh. berarti kalau kukunya panjang sendiri, rambutnya panjang sendiri, seperti yang di sini, Pak. Yang di Tegal Itu juga namanya suku apa namanya? di Apa namanya? Amangkurat itu ya, Pak. Amangkurat Iya. gitu. Itu beda Oh, lagi. itu beda lagi ya, Pak. Itu kan bukan bukan kolek, bukan, bukan mainan soalnya, ya kan? Berarti fix ini jenglot ataupun batara karang berarti hanya sekedar mainan itu ya, Pak ya. Mainan, Oh, ya kan? mainannya ya. Kalau kita kan mainannya gitar, Iya. ya kan? Terus, Ya, terima kasih, Pak. Mau bertanya lagi, Pak, tentang apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin sendiri dan sebuah trik pengobatannya. Yang saya tanyakan adalah tentang santet itu sendiri, Pak, agar kita lebih jelas dan mengerti, jangan sampai terbawa oleh arus yang demikian. Itu sesungguhnya santet itu sendiri memang benar-benar ada atau memang itu hanya rekayasa, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. kalau santet itu di dalam Al-Quran juga ada. Rasulullah juga dikisahkan pernah disantet sama orang kafir di situ. Lalu media rambutnya. Ya itu di dalam Al-Quran ada itu. Ya. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu ada ya kita bilang ada. Soalnya kalau tidak ada kita bertentangan dengan keyakinan kita di situ. Nah kalau Marcel yang mengatakan santet itu melalui racun, apa? Bukan media racun. Terus yang kedua media apa itu? Paku yang dimasukin ke perut. Bukan ilmiah loh, bukan itu apa namanya sugesti atau apa dan sebagainya. Itu yang sekarang apa namanya ada, ya kan? Gitu. Tapi ada santet yang lebih dari itu, ya kan?
Dan itu tidak boleh diajarkan sembarang orang. Karena yang megang ilmu tersebut sekarang orang-orang baik. Gitu. Kalau yang megang ilmu itu bukan orang-orang baik, ya udah pada habis orang-orang yang penting. Gitu. Kebetulan sekarang yang megang orang-orang baik, dulu dipegang oleh orang-orang kafir, sekarang dipegang orang-orang baik di situ. Makanya ilmu itu enggak luar, artinya enggak bisa diketahui, ya kan? Nah, terus ini Pak, ilmu tersebut kan sudah hilang lah bahkan yang dapat melakukan adalah orang yang baik. Nah, terus yang seperti yang datang ke Gus Samsudin itu sendiri yang katanya ada itunya ada dimasukin paku dan sebagainya itu namanya apa Pak? Trik, sulap itu, bukan santet, itu trik sulap, ya. Itu permainan, itu bukan santet. Santet itu bukan di dalam tubuhnya ada pakunya, terus ada ini, bukan, itu bukan santet, itu trik. Santet itu berbeda sekali, ya kan. Jadi orang yang di santet, kalau yang benar-benar santet itu gak ada apa-apanya, tapi tiba-tiba drop aja gitu, ya. Jadi dokter aja nggak ngerti, ya kan. Orang-orang yang ilmuwan saja nggak ngerti, tiba-tiba drop aja. Tapi kalau yang dikatakan di sana ada keluar pakunya, berarti ngerti dong. Itu. Kalau nggak ngerti itu bukan santet, tapi sulap di situ. Berarti santet itu sendiri bukan yang seperti itu, yang ibaratnya adalah pengiriman hal yang itu ya dapat mematikan seorang ya Pak, berarti ya. Pak, makasih. Mau bertanya Pak tentang masalah santet tadi atau ilmu penyakit kiriman ya. Nah, saudara saya itu pernah mengalami, maksudnya pernah mengalami terus bertanya sama saya tentang masalah penyakit kiriman itu, katanya dari orang yang tidak suka kan. Nah, yang mau saya tanyakan, apa yang saya perlu, maksudnya yang saya bilang, maksudnya apa yang katakan sama orang tersebut biar tidak salah paham gitu loh. Terima kasih. Ya bilang aja itu bukan penyakit kiriman, bukan santet, bilang itu aja, ya kan? Karena yang namanya sakit itu nggak dikirim. Karena nggak ada orang tahu, orang mengirim sakit itu nggak ada yang tahu. Sakit ya karena apa? Imunnya sedang tuh drop di situ. Ya, kalau tentang masalah disantet orang dan sebagainya, enggak sih. Nah itu kan katanya maksudnya ya dikirim dari orang yang nggak suka, ya kan. Terus udah dibawa ke sini ke situ, tapi nggak ada perubahan maksudnya kan. Nah itu kan kadang yang bikin bingung kan. Nah itu apakah benar atau enggak gitu kan maksudnya. Nggak ada penyakit kiriman itu nggak ada penyakit kiriman. Kalau diobati ke sana kemari nggak sembuh, ya kan? Sembuhnya cuma satu, obatnya cuma satu, sabar. Karena dengan kesabaran orang sakit itu bisa merenungi diri kita sendiri, kesalahan kita sendiri. Akhirnya kembali kepada diri. Karena sakit itu yang mampu mengobati ya diri kita sendiri. Itu. Ya, ada pertanyaan lagi, Pak. Di budaya kita kan terkenal orangnya sakti, Pak. Terkadang orang kan sering salah pemahaman bahwa sakti itu menyantet atau apalah. Ini saya mau bertanya, Pak. Sesungguhnya orang yang sakti itu yang seperti apa, Pak? Terima kasih.
pertanyaan bagus nih. Orang yang sakti itu adalah orang yang bisa keluar dari masalah. Kalau orang tersebut punya masalah, terus bisa menyelesaikan masalahnya, ya kan, keluar dari masalah, itu yang dikatakan orang yang sakti. Dan selanjutnya dia tidak tidak bermasalah dengan hukum, bermasalah dengan hukum mana aja lah, ya kan. Terus bermasalah dengan lingkungan atau saudara tidak bermasalah, tapi hidup rukun, yaitu orang yang sakti. Itu. Karena salah pengertian kalau yang dikatakan sakti itu adalah orang yang bisa memukul batu, ya, terus apalagi yang bisa seperti itu bukan orang sakti. Itu namanya orang stres, ya. Tuh, udah tahu batu dipukul, ya kan? Itu berarti kan stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjut pertanyaan tentang di media sosial yang sangat booming. Di sini di antara kedua belah pihak tersebut, apakah kedua pihak tersebut benar atau salah, Pak? Gimana, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Kedua belah pihak salah semua, karena bikin gaduh, ya. Bikin viral, ya kan, itu ada yang akhirnya ngamuk di rumahnya Gus Samsudin, Iya. ya kan, ada yang akhirnya menyanjung-nyanjung Marcel dan sebagainya, ya salah semua gitu. Iya. Cara untuk membongkarnya bukan seperti itu. Iya. Terima kasih. Dan yang selanjutnya di sini kan Marcel sendiri menyinggung tentang masalah gaib. Sebenarnya gaib tersebut bisa dimasukkan selain kru-krunya Samsudin sendiri di luar ini loh, Pak. Di luar supaya dimasukin ke orang luar, gaib tersebut bisa dimasukin enggak Pak itu, Pak? Kalau yang dimasukin itu ada yang dikatakan ilmu sesama. Iya. Ya, ilmu sesama, ya kan. Nah, kalau sugesti itu berbeda. Iya. Kayak hipnotis, itu setiap orang bisa. Iya. Nah, berarti di situ tentang kalau yang disinggung masalah gaib, Marcel tidak percaya dengan gaib gitu. Marcel tidak tidak percaya gaib. Iya. Kalau iya. yang dimasukkan. Iya, yang dimasukkan. Ya, kan, ya karena mungkin Marcel nggak lihat yang dimasukkan. Iya. Karena gaib itu nggak kelihatan. Iya. Gitu. Berarti di situ gaib tersebut, kalau misalkan ada mediator tersebut, kayak semacam suatu contoh yang dijadikan mediator tersebut itu Marcel. Terus itu bisa, Pak, dimasukkan ke dalam Marcel tersebut, Pak? Bisa, kalau dia tidak ada perlawanan, mediator kan tidak boleh lawan. Iya. Kenapa Marcel menantang dimasukkan tidak bisa? Iya. Ya karena dia akan melawan di saat memasukkan. Tapi kalau nggak dilawan ya kemasukan lah. Iya. Orang namanya media itu kan butuh media yang kosong. Iya. Nah, Marcel sendiri kan sudah dipersiapkan untuk melawan apa yang masuk ke dalam dirinya, entah sugesti, entah apa dan sebagainya. Dia bersiap-siap untuk melawan di situ supaya tidak bisa dimasukkan gitu. Yang selanjutnya tentang masalah sugesti, Pak. Saya mohon lebih perjelaskan lagi tentang yang namanya sugesti tersebut, Pak, untuk penjabaran yang lebih benar, Pak. Sugesti itu adalah kata-kata. Kata-kata seseorang supaya yakin. Itu sugesti. Ya, terima kasih atas penjelasannya.
seringkali kan kita suruh percaya sama yang gaib. Apa kadang kalanya kita dapat berita, gampangnya kita percaya. Di situ saya mau bertanyakan Pak, yang namanya percaya itu harus diyakini apa kita harus tahu bukti baru kita percaya, apalagi tentang bab gaib. Bab gaib kan nggak bisa dilihat secara real. Itu masuknya percaya apa ditempatkan pada keyakinan Pak? Mohon penjelasannya Pak. Ya, jadi gini, gaib itu nggak ada. Kata nggak ada itu gaib. Nah contoh gini, Abdul awalnya ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti gaib. Sekarang ada, bukan gaib. Nyata. Nyata, berarti yakin Ya. di situ, ya kan? Jadi gaib itu hal yang tidak ada, yang tidak bisa dilihat dengan apa? Real. Mata telanjang itu dikatakan gaib. Contoh orang kerja dari Senin sampai Sabtu, ya. Bayarannya kan masih gaib karena bayarannya Sabtu, ya kan? Di situ. Setelah hari Sabtu baru gaib itu muncul. Cuman kan namanya manusia itu selalu dibawa-bawakan dengan hal-hal yang mistis. Gaib ya apa ini bukan. Gaib itu adalah hal yang belum ada. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Melanjut mitos tentang suatu pengobatan-pengobatan, kan banyak pengobatan-pengobatan yang dilakukan dengan berbagai macam trik, tapi ada juga yang pengobatannya itu dengan syarat yang di luar di luar nalar lah. Nah, contoh salah satunya berhubungan badan, ya itu adalah yang dengan syarat seperti itulah, biar orang-orang di luar sana atau pada umumnya masyarakat khususnya Indonesia itu yang ketika melakukan suatu pengobatan kemudian dengan syarat seperti itu berhubungan badan agar tidak terjadi seperti itulah. Itu kebenaran seperti itu dengan syarat seperti itu ada atau itu hanya akal si orang yang mengobati saja. Mohon penjelasan, terima kasih. Hal tersebut hanya akal-akalan orang yang mau mengobati karena kebetulan yang diobati ya demplon lah ya kan. Akhirnya dia tertarik, akhirnya memakai seperti itu. Enggak ada pengobatannya seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi untuk semua wanita ya, baik tua maupun muda yang punya penyakit kemudian datang ke orang pintar, kemudian orang tersebut memberikan syarat seperti itu agar jangan mau, ya, agar jangan dituruti karena biar bagaimanapun tidak ada penyakit yang disembuhkan dengan syarat yang seperti itu. Terima kasih.